Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhaimin Nurdin, NPM 2017-05-1070. Di sini saya akan menunjukkan perintah dasar Linux, perintah dasar terminal Linux. Jadi untuk perintah pertama di sini adalah perintah echo. Jadi perintah echo ini akan menampilkan apapun yang kita tulis. Di sini akan saya tulis nama saya Muhaimin Nurdin dengan NPM saya 2017-05-1070. Ketika saya klik enter, maka akan tampil seperti ini. Muhaimin Nurdin 2017-05-1070. Kemudian untuk perintah selanjutnya, saya akan menampilkan kalender. Caranya kita ketik cal dan enter, akan tampil kalender seperti ini. Kemudian untuk perintah selanjutnya adalah saya akan menampilkan waktu pada saat ini. Caranya perintah date, date, kemudian kita klik enter, akan tampil waktu pada saat ini. Kemudian untuk perintah selanjutnya, saya akan membersihkan layar. Perintahnya adalah clear atau clear. Jadi ketika kita klik enter, maka layar akan bersih kembali. Dan untuk perintah selanjutnya, saya akan menampilkan direktori di mana kita sedang berada sekarang. Jadi caranya pwd, kita klik enter, maka akan menampilkan kita sedang berada di dalam direktori Muhaimin. Dan kita juga bisa menampilkan isi di dalamnya. Kita ketik ls, kita klik enter, maka akan tampil direktori yang terdapat di dalamnya. Kemudian kita juga bisa menampilkan direktori di dalamnya secara memanjang. Caranya ls spasi min l. L di sini artinya adalah log. Jadi akan ditampilkan ketika kita klik enter, ditampilkan secara memanjang. Kemudian kita juga bisa menampilkannya beserta dengan ukurannya. Kita ketik ls spasi min s. S di sini artinya size. Ketika kita klik enter, maka akan tampil ukurannya di sini. 4. Ukuran dari direktori D1 adalah 4, begitu juga dengan yang lainnya. Dan totalnya adalah 48. Kita juga bisa menampilkan direktori secara keseluruhan. Di sini bisa kita tulis ls spasi min a. A di sini artinya all. Ketika kita klik enter, maka akan tampil direktori yang tersembunyi juga. Di sini ada direktori yang disembunyikan, yaitu bus history dan bus rc dan yang lainnya yang tidak tertulis tadi akan ditampilkan di sini. Kemudian kita juga bisa menggabungkan ketiga cara tersebut dengan cara ls spasi min, L untuk panjang, S untuk size atau ukuran, kemudian A untuk untuk all keseluruhan. Atau untuk penulisannya bisa dibalik-balik ASL atau SLA, sama saja. Jika kita klik enter, akan tampil seperti ini. Ini terdapat size ukurannya dari direktori masing-masing direktori. Kemudian di sini terdapat seluruh file yang disembunyikan maupun yang tidak disembunyikan, dan juga ditampilkan secara memanjang. Kemudian di sini akan saya hapus. Saya bersihkan kembali layarnya. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk masuk ke dalam direktori yang sudah ada tadi. Caranya, sebelumnya kita buka terlebih dahulu pwd, kemudian kita tampilkan ls. Kita akan masuk ke dalam direktori D1. Caranya kita cd spasi D1. Dan kita enter, maka kita akan otomatis masuk ke dalam direktori D1. Jika kita tampilkan, maka kita sudah berada di dalamnya, yaitu file yang ada di dalamnya adalah file index.zip, jpeg, yes, dan ada direktori D1.1. Kemudian kita juga bisa kembali lagi ke sebelumnya. Caranya cd spasi titik. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita bisa tampilkan lagi, dan sekarang kita berada di tempat yang tadi. Kita juga bisa mundur lagi, cd enter, cd spasi titik. Jangan lupa spasi, enter. Kita tampilkan kita sudah berada di dalam direktori sebelum direktori Muhaimin. Kemudian kita bisa mundur lagi ke cd spasi titik, enter. Jika kita tampilkan, sekarang kita sudah berada di dalam direktori root. Dari direktori root ini, kita juga bisa langsung kembali ke dalam direktori Muhaimin tadi. Cara cepatnya adalah kita ketik cd spasi
minus bergelombang, karakter yang seperti ini. Dan kita klik enter, maka kita tampilkan. Kita akan kembali langsung ke dalam direktori Wahid. Kita juga bisa langsung kembali ke dalam direktori root tadi. Caranya cd spasi garis miring. Ketika kita klik enter dan kita tampilkan, maka kita akan kembali ke dalam direktori root. Sama seperti yang atas tadi. Kemudian kita kembali lagi dalam direktori Mohimi. Saya akan menunjukkan cara untuk membuat direktori, dan juga membuat file. Sebelum itu kita bersihkan terlebih dahulu. Di sini saya akan menampilkan dulu kita sedang berada di direktori Mohimi. Kemudian saya akan tampilkan isi di dalamnya. Kemudian saya akan masuk ke direktori 4, D4, cd spasi D4, enter. Kemudian saya tampilkan. Kemudian di dalamnya terdapat direktori D4.4 dan di file ok.txt. Ini saya akan membuat direktori di dalam direktori D4, yaitu D4.5. Caranya kita tulis mkdir, kemudian kita spasi dan kita tulis nama direktorinya. Di sini D4.5. Saya klik enter, maka otomatis sudah dibuatkan. Bisa kita lihat di dalam file D4. D4.5. Di dalam direktori D4 yaitu D4.5. Kemudian kita juga bisa membuat file seperti ok.txt ini. Caranya kita ketik touch. Touch ini adalah perintah untuk membuat file. Kemudian kita tulis nama file yang ingin kita buat. Di sini saya akan membuat ia.txt. Ketika kita klik enter, maka otomatis dibuatkan file namanya ia.txt. Kita tampilkan ls. Filenya sudah ada, yaitu ia.txt. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menunjukkan cara mengcopy, paste, dan juga menghapus dan juga mengcut file dan direktori yang terdapat di dalam direktori D4 ini. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu supaya lebih jelas. Kita buka lagi, kita sedang berada di mana? Sedang berada di dalam direktori D4, bisa kita tampilkan. Di dalamnya terdapat 2 direktori dan 2 file. Di sini saya akan mengcopy file ia.txt ke dalam direktori D4.5. Di sini bisa kita lihat terlebih dahulu di dalam direktori D4.5 belum terdapat file apa-apa. Kita kembali terlebih dahulu. Jadi bisa akan mengcopy file yang terdapat di D4, yaitu file ia.txt. Ini caranya kita cp spasi ia.txt. Kemudian ini nama filenya, kemudian tujuannya kemana. Tujuannya saya akan pindahkan ke D4.5. Kemudian kita klik enter. Maka dengan otomatis file akan dipindahkan. Kita tampilkan lagi ls. File ia.txt ada di sini. Kemudian kita buka lagi D4.5. Jangan lupa cd spasi D4.5. Kita enter. Kita tampilkan. Maka di dalamnya sudah ada file ia.txt. Kemudian kita juga bisa menghapus file ini. Caranya dengan rm spasi nama filenya ia.txt. Kemudian kita klik enter, maka file akan terhapus. Bisa kita lihat ls sudah tidak ada lagi file di dalamnya. Kemudian kita akan kembali cd spasi enter. Kita tampilkan. Kemudian saya akan memindahkan file ia.txt ini ke dalam file d4.5. Bedanya memindahkan atau cut dengan copy paste adalah ketika di cut dia akan pindah dan tidak
tidak berada lagi di dalam direktori D4. Dia akan berada di direktori D4.5. Caranya bagaimana? Caranya kita ketik mv spasi nama file yang akan dipindahkan, yaitu ia.txt, kemudian tujuannya kemana? Tujuannya akan ke D4.5, dan kita klik enter, maka kita tampilkan lagi filenya sudah tidak ada, ia.txt, dan kita buka di D4.5. Jika kita tampilkan filenya sudah berada di sini, ia.txt. Kemudian kita kembali lagi, titik-titik. Kemudian saya akan menunjukkan cara untuk mengcopy paste directory. Sebelum itu kita hapus terlebih dahulu supaya lebih jelas dengan perintah clear. Ini kita tampilkan kita sedang berada di mana, pwd. Kita sedang berada di D4, kita tampilkan isinya. Terdapat seperti ini. Oke, jadi kita akan memindahkan direktori, bukan mengcopy paste-nya, tetapi akan memindahkannya. Caranya, kita pwd terlebih dahulu, menjelaskan kita sedang berada di mana. Kita sedang berada di direktori D4, dan bisa kita tampilkan isinya. Ada 2 direktori dan 1 file. Di sini saya akan memindahkan direktori D4.5 ke dalam direktori D4.4. Caranya bisa kita ketik mv D4.5, kita pindahkan ke D4.4. Kita klik enter, kita tampilkan, maka dia sudah dipindahkan. Bisa kita tampilkan cd D4.4, D4.4, kita enter, kita tampilkan, sudah berada di dalamnya. Untuk mengembalikan lagi ke direktori sebelumnya, kita bisa menggunakan cara ini. mv, nama filenya D4.5. Kita tidak bisa langsung ketik seperti tadi D4.4 karena D4.4 tidak berada di tempat yang sama seperti D4.5. Jadi kita tidak bisa menulis langsung. Jadi caranya tulis mv D4.5, kemudian kita shift minus bergelombang ini, kemudian kita garis miring, kemudian kita ketik kemana akan kita taruh. Kita taruh ke D4. Ini menjelaskan, pindahkan D4.5 ke dalam direktori D4 yang terdapat di dalam direktori home. Kemudian kita ketik enter, maka direktori sudah dipindahkan kembali. Bisa kita tampilkan di sini, ls enter. Di sini sudah tidak ada file, kemudian file ataupun direktorinya sudah dipindahkan ke D4. Bisa kita mundur jadi titik-titik, enter, kita tampilkan, filenya sudah kembali lagi ke sini. Dan file ini bisa kita ganti namanya dengan cara seperti ini. mv, nama filenya apa? D4.5. Kita akan ganti dengan nama apa? Misalnya di sini saya ganti dengan D4. Kemudian kita klik enter. Ketika kita buka lagi ls, filenya sudah berganti nama menjadi D4. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan menampilkan cara membuat file. Caranya seperti ini. cat, kemudian kita lebih dari, kita tulis filenya ok.txt. Oke. Oh, ini jangan lupa spasi ya. Harus spasi. ok.txt, enter.
Maka di sini kita dapat menulis yang bisa kita akan mengisi file ok.txt. Misalnya di sini akan saya tulis nama saya Muhaimin Nurdin. Saya adalah mahasiswa Universitas Lampung. Enter. Kemudian untuk men-save-nya bisa kita ketik Ctrl D. Maka otomatis kesimpan. Ini bisa kita tampilkan cat, nama filenya ok.txt. Enter. Maka file akan ditampilkan seperti ini. Kemudian bisa kita hapus kembali. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan nama localhost yang kita gunakan di dalam sistem operasi ini. Caranya adalah dengan mengetik hostname, kemudian kita ketik hostname, kemudian host, ini lupa n, hostname, kemudian kita klik enter. Maka akan ditampilkan localhost kita adalah Muhaimi VirtualBox. Kemudian kita juga bisa menampilkan sistem operasi yang kita gunakan dengan cara uname. Akan tampil sistem operasi yang kita gunakan adalah sistem operasi Linux. Kemudian kita juga bisa menampilkan akun yang tertaut di dalam Linux ini dengan cara UMI dan kita klik enter. Maka akun yang tertaut di dalam sistem operasi ini adalah Muhaimi. Kemudian kita juga bisa melihat sistem operasi yang sedang berjalan dengan cara PS, ketik PS, kemudian enter. Di sini terdapat PID atau nomor identitas, kemudian TTY atau nama terminal yang aktif, kemudian ada CMD yang merupakan instruksi yang digunakan. Selanjutnya kita bisa menghentikan sistem operasi yang berjalan melewati dengan hanya melalui terminal ini. Di sini sebelumnya kita hapus terlebih dahulu, clear. Kemudian kita jalankan terlebih dahulu, misalnya ini kita jalankan Firefox. Sudah tampil. Kemudian kita bisa kecilkan saja. Seperti ini. Di sini akan kita tampilkan sistem operasi yang sedang berjalan, PS. Untuk lebih lengkapnya kita bisa menampilkan dengan cara TOP, klik enter. Dan bisa dilihat di sini nanti ada namanya Firefox. Kita bisa menghentikan dengan cara mengetikkan nomor PID-nya ataupun menggunakan nama sistem operasi, menggunakan nama aplikasi yang sedang berjalan. Misalnya di sini saya menggunakan nomor PID-nya, kita akan menggunakan seperti ini. KILL spasi, kemudian kita tuliskan nomor PID-nya. Dengan mengetik itu, kemudian kita enter, maka aplikasi akan berhenti. Di sini saya akan melakukan dengan cara menghentikan aplikasi PKILL menggunakan namanya yaitu Firefox. Jika kita klik enter, maka akan hilang dengan sendirinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat. Mantap.